Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Lutfia Fatina. Di sini aku akan menjelaskan atau sharing mengenai proyek UAS aku di mata kuliah Web 2 dan pemrograman berorientasi objek dengan spesialisasinya yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Indonesia Lama. Nah, which is itu kampus aku sendiri. Langsung saja, sebelum mulai, teman-teman jangan lupa kalau misalnya di PBO, aku gunain NetBeans sebagai toolsnya dan teman-teman boleh install terlebih dahulu. Untuk tutorial installnya udah ada di video aku yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat lagi. Dan langsung aja, biar nggak bosan dengerin omongan aku, di sini kita perlu juga untuk download Sampipi kalau teman-teman belum download. Nah, terus jangan lupa nyalain ya di bagian kontrol panelnya untuk Apache dan MySQL-nya. Kenapa sih? Nah, ini digunain buat mengkoneksikan database di khususnya yang aku pakai di sini di PHP adminnya agar dapat juga terkoneksi atau terjalankan juga di desktop khususnya yang aku buat ini di Java. Nah, langsung aja untuk yang pertama aku bakal jelasin sedikit mengenai studi kasus aku tentang di desktop di mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut dan aku sekarang udah buka NetBeans. Nah, di NetBeans ini teman-teman juga selain harus menyalakan Sampipi, teman-teman juga harus punya kelas koneksi. Nah, di sini aku udah buat kelas koneksi. Dan untuk membuat kelas koneksi, teman-teman yang belum memiliki library-nya, teman-teman juga harus menambahkan library. Nah, bisa klik add library, nanti teman-teman ada pilihannya itu MySQL JDBC driver, atau kalau nggak ada, teman-teman bisa download di internet karena banyak sekali yang menyediakan library-library yang bisa di-download. Nah, terus langsung saja kita buat URL-nya ke mana nih? Nah, kita sebelumnya kan udah buat database. Kita lihat dulu ya database yang kita buat, yaitu si Penmarupay, di mana terdapat 5 tabel, ada pendaftaran, pengumuman, program studi, sekolah, dan user. Nah, untuk mengkoneksikannya, tadi kan di sini namanya si Penmarupay, maka kita buat localhost /Penmarupay. Kalau misalnya teman-teman namanya A, ya tulis database-nya A. Nah, untuk usernya sama kita guna input passwordnya karena kita nggak pakai password, jadi kosongkan aja. Lalu kalau misalnya berhasil, maka akan mengoutkan sistem print out-nya koneksi berhasil. Kalau enggak, dia akan menampilkan koneksi gagal. Lanjut ke desainnya, teman-teman bisa desain semua menggunakan fitur drag and drop yang disediakan oleh NetBeans ini. Nah, di sini aku menggunakan beberapa label, beberapa button, text field, ini juga ada kayak password field, jadi pas saat teman-teman isi, itu apa yang kita baca inputkan itu tidak terbaca. Gitu. Lanjut, langsung saja ke source code-nya. Di sini untuk inputannya kayak gimana? Nah, kan kita sudah membuat kelas tabel user ya, di sini tabel user. Dan di dalamnya ada password. Nah, kita tinggal panggil untuk yang usernya ini, kita buat juga step khususnya aku selalu change variable name agar memudahkan aku untuk memanggil variabel-variabel text yang akan aku gunakan di insert, update, dan delete. Nah, di sini karena kalau misalnya udah ada datanya, jadi sistemnya tuh kalau yang di desktop khusus untuk admin lah ya. Nah, kita bikin button ini action performance. Nah, klik kanan bisa langsung klik action di sini atau klik 2 kali aja langsung muncul ke action performance. Nah, di sini bisa lihat awalnya ini kosong, terus aku tambahin try catch untuk aku jalankan query mengambil data email dan password. Nah, jadi kalau misalnya kita select from user where email, nah email ini merupakan variabel name aku yang udah aku buat di bawah. Lalu kalau misalnya muncul, ntar nggak mungkin dong kita stay di halaman login ini atau login Java ini, maka kita pindah nih ke kelas yang lain, yaitu home. Namanya di sini kan kelasnya namanya home. Kita buat objeknya, terserah namanya apa. Di sini aku namain rumah, lalu new home. Lalu kita agar muncul maka menggunakan visible dan kita buat nilainya true. Nah, lalu login ini kayak gimana? Apakah kita stay-kan di situ? Apakah kita hilangkan? Nah, kita hilangkan dengan dispose. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kita kemana? Ke home kan? Home di sini, nanti di sini ada menu bar. Namun sebelum itu kita jalankan, sekaligus jalankan ya teman-teman.
Nah, kita buat masukkan email karena aku udah mau buat beberapa data di database, maka kita langsung buat ya. Nah, ini kalau misalnya berhasil, kalau benar dia akan memunculkan dialog berhasil, kalau salah dia memunculkan dialog username atau password salah. Dan ingat yang bisa mengakses aplikasi ini hanya admin saja, karena di sininya level usernya untuk admin saja. And level user administrator. Nah, login, klik berhasil login ya, karena aku membuat email ini menjadi administrator. Nah, muncul nih, karena yang loginnya udah terdispose, kita muncul ada di menu barnya logout, exit, ada data master, data penerimaan, dan option. Nah, kalau data master, di sini ada data pengguna. Nah, untuk data pengguna ini ada kayak nomor user, nama user, email, nama HP. Nah, untuk ini datanya kayak gimana sih? Terus kenapa ini tiba-tiba ada user 15? Nah, itu USR 15 itu merupakan kodenya ya. Kodenya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada, kita nambahin metode namanya, nah kita masuk dulu ya, namanya auto number. Nah, auto number ini digunakan untuk membuat ID baru atau ID yang otomatis kayak gitu dengan teks di depannya atau enggak string di depannya. Nah, di sini kan kita koneksikan terlebih dahulu, lalu kita buat query-nya select from user order by ID user secara descending. Nah, teman-teman yang belum tahu, descending itu mengurutkan dari yang nilai paling terbesar ke yang kecil. Kalau ascending dari yang kecil ke yang terbesar, kayak A, B, C itu ascending, kalau C, B, A itu descending. Lanjut, kalau misalnya sudah itu, kita if nih, rs next kayak, jadi kita akan melanjutkan baris sampai selesai gitu. Di sini ID usernya kita buat substringnya 6 digit. Jadi kalau misalnya kita lihat USR 00001 ini sebanyak 6 digit ya. Nah, terus yang di sini if else ini buat apa nih? Nah, jadi kalau misalnya agar layoutnya tetap di sini kan 6 digit tambah 3 digit di awal jadi 9 ya. Agar layoutnya tetap stay atau bertahan pada posisi 9 digit, maka kita harus butuh yang namanya pengulangan 0 di depannya agar nanti angka-angka digit selanjutnya akan masuk ke depan gitu, atau enggak bergerak dari kanan ke kiri. Jadi kanan ke kiri, kanan ke kiri seperti itu. Nah, terus di sini ada void clear. Nah, void clear ini buat apa sih? Void clear ini buat saat kita menekan memasukkan atau enggak menekan ini, kan di sini kita menggunakan void nampil data dulu ya untuk menampilkan data dari database ke tabel. Terus kita buat juga action untuk mouse-nya, event untuk mouse-nya. Kalau klik, maka akan muncul di sini ya. Setelah kita rubah di kamu aja misalnya. Nah, kalau berhasil, dia akan memunculkan message dialog nih berhasil. Nah, berhasil diedit ya. Nah, dan berubah kan. Nah, kan langsung hilang bersih. Nah, itu menggunakan metode clear yang dipanggil di action performer edit kita gitu. Nah, lalu kalau misalnya tadi ini kayak gimana nih, simpannya nih belum nih kita. Nah, kita coba simpan ya. Kamu lagi deh. Emailnya bebas. Nomor HP-nya juga bebas. Passwordnya kita, nah ini untuk passwordnya tadi udah dijelaskan, kita menggunakan password field ya. Tidak. Simpan ya. Data berhasil disimpan. Nambah nggak ya? Nah, ternyata nambah, kamu lagi. Dan usernya akan bertambah juga nih seiring dengan pertambahan data. Jadi di sini usernya jadi 16. Kalau menghapus kayak gimana nih? Aku mau menghapus yang baris ini yang tadi udah dibuat. Tinggal klik hapus, maka akan terhapus. Tapi sebelum itu ada message dialog dulu untuk confirm. Nah, confirm mau hapus data apa enggak kayak gitu. Kalau kita tidak, ya maka tidak terhapus. Kalau iya, maka akan terhapus.
Nah, terhapus kan? Nah, terus kalau misalnya di sini pencariannya kayak gimana nih? Nah, text field yang ada di sini, kita klik button cari, maka akan muncul. Contoh aja ya, kata kamu di sini ada berapa orang sih? Nah, di sini ya ada user 9 yang sama 13 itu yang nama usernya itu kamu. Nah, kita hapus. Kita close. Nah, untuk source code-nya yang ini yang ambil data, jadi sesuaikan dengan baris atau enggak kolom yang ada pada desain. Di sini kan desainnya aku buat 6 kolom, maka di sini juga aku buat 6 kolom. Nah, terus kita try catch, terus kita juga jalankan query-nya. Nah, ini untuk mouse click. Jadi, jika ada mouse click itu, kalau misalnya teman-teman udah klik mouse-nya yang kayak tadi dijalankan, maka akan menampilkan datanya kemana nih, ke text field yang mana di sini. Ada kan tadi kita udah, jangan lupa kalau biasakan kalau aku pribadi, aku pasti klik kanan change variable name. Jadi biar kita mudah untuk mengetahui itu tuh ID-nya untuk kemana gitu. Lalu di sini kalau misalnya, nah ini buat hapus data yang ini yang tadi dijelaskan, ada confirm kan. Nah di sini menggunakan confirm dialog. Nah apakah Anda yakin? Nah konfirmasi kalau yes, ini nanti akan menjalankan try yang query ini. Kalau enggak ya dia bakalan stay atau enggak tidak menjalankan apapun. Nah kalau update ini edit ya. Edit query-nya sama seperti query SQL teman-teman, tentang edit, tentang update, tentang insert, tentang delete kayak gitu. Query tetap sama. Nah untuk variabelnya kita ambil dari variabel name text field kita gitu. Nah setiap yang tadi kayak tambah data atau hapus data, edit data itu aku selalu masukin atau nampilin juga metode lain yang tadi nampil data dan clear seperti itu. Nah lanjut, kalau misalnya kayak data pengguna, data program studi, data sekolah itu sama aja ya, nggak beda jauh konsepnya sama yang data pengguna kayak gitu. Misalnya kita membuat program studi teknologi industri misalnya ya. Ini sama aja, klik, nah data berhasil disimpan. Nah, kan karena kita pakai clear lagi, maka nama sekolah ini akan terbersihkan, akan bernilai kosong gitu. Nah, kita gunakan mouse click-nya ya. Mouse click, nah muncul lagi, kita edit jadi I-nya 2 deh. Bisa nggak ya? Nah, berhasil diedit. Nah, muncul dari sini I-nya 2, dan kita akan mencari yang namanya listrik deh. Nah, ada ya di sini muncul listrik. Terus kalau menghapus kayak gimana? Aku mau ngomong hapus yang prodi yang keempat aja deh, bisa gak ya? Gitu. Bisa, dan jangan lupa juga setiap perintah hapus kita tambahkan confirm dialog untuk yakin nggak sih buat menghapus data kayak gitu. Data berhasil dihapus. Oke. Nah untuk data sekolah juga kurang lebih sama query-nya, dan di sini juga data pendaftar, kita buka dulu deh data pendaftar ya, atau enggak pengumuman deh. Pengumuman di sini sama juga konsepnya. Di sini misalnya kita buat ID pendaftaran yang ke sekian, kita buat nilai tesnya kecil deh misalnya ya, enggak lulus gitu. Simpan, bisa disimpan. Nah kalau misalnya mau edit atau edit jadi lulus deh misalnya ya, enggak lulus. Nah, tadi lulus ya. Tidak lulus 90 sama 40 atau 60 bebas. Di sini edit berhasil kan ya. Lalu aku mau ngapus nih yang ini, yang tadi yang sudah buat. Klik hapus, maka akan terhapus. Cari lagi tambahan seperti buat calendar, sama juga di sini aku ada juga pakai file chooser. Nah, file chooser kita lihat
Jadi menampilkan dokumen-dokumen teman-teman yang buat inputin. Nah, karena aku udah 23 data nih, aku mau coba lagi buat deh. Aku buat apa ya, misalnya acak aja deh. Kita inputnya random aja ya. Inputin. Inputin semuanya. Nah, ini menggunakan yang namanya file user ya. Nanti kita coba dulu edit, nanti kita lihat perubahannya. Tersimpan nggak ya untuk yang ini? Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, terjadi penambahan data ya teman-teman kalau dilihat di sebelah kanan teman-teman. Kalau lanjut, kita untuk kliknya. Nah, kita buat di sini, kita edit, tambahin W aja gitu ya. Edit. Nah, data berhasil diedit ya. Nah, tambahin W. Terus kalau ngapus kayak gimana? Di sini berhasil nggak ya? Nah, seperti biasa ada message box. Oke, yes. Lalu berhasil dihapus. Dan untuk yang pendaftaran ini ada fitur cetak. Nah, fitur cetak ini menggunakan library tambahan di Casper yang digunakan untuk melakukan save data atau report lah. Yang di sini kita bisa save menggunakan format PDF dan sebagainya. Atau kita juga bisa langsung print. Nah, untuk layoutnya di sini aku pakai template yang sudah disediakan, dan atau kalau misalnya teman-teman ingin membuat template-nya lagi, bisa sekali dengan teman-teman drag and drop aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita tidak akan mendownloadnya, kita close aja. Nah, kita langsung ke pembahasan programnya sedikit nih, yang ini, yang pendaftaran ya. Karena kan yang untuk prodi sekolah kayak gitu kurang lebih hampir sama source code-nya. Tapi kalau misalnya yang pendaftaran ada perbedaan sedikit kayak gitu. Mulai dari combo box-nya, tadi kan combo box banyak ya. Jadi kita pakai combo box-nya di sini nampilin query, misalnya pengen ID pendaftarannya aja di select list-nya, di sini munculin. Nah, yang ini di sini munculin kemana nih? Munculin. Nah, ke sini. Kalau ini sekolah, munculin ke sekolah. Lalu kalau misalnya ini, untuk menghapus datanya kayak gimana? Pakai metode clear. Nah, aku menghapus data segini aja. Lalu untuk nampil datanya, kenapa nggak semuanya? Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau nampilin data banyak atau sedikit. Karena aku datanya banyak, jadi aku pilih data-data penting aja yang aku tampilin seperti itu. Nah, lalu di sini kita butuh metode tambahan juga buat kayak ngambil dari Gcalendar-nya gitu. Aku kan pakai Gcalendar, terus aku buat itu saya biar muncul di sininya Gdet user. Nah, ini menggunakan Gdet user. Lalu kalau misalnya upload file kayak gimana sih? Nah, aku bikin file baru atau dev baru yang namanya sertifikat user. Atau terserah deh mau namanya apa gitu. Ini filenya sebenarnya kosong doang, terus teman-teman tambahin di sini yang namanya file user kayak gitu. Tapi di sini aku namanya sertifikat user. Teman-teman bebas namain apapun. Nah, untuk pemanggilannya aku manggil tab-nya ya, sama kalau misalnya di PHP juga nanti kita panggil lokasinya gitu. Nah, lalu tadi di mana sih yang buat ngedit-ngedit kayak gitu? Di sini aku pakai kayak misalnya report pendaftaran ya. Misalnya kita buat report pendaftaran. Nah, ini buat report pendaftarannya.
aku udah pakai template. Kalau misalnya teman-teman mau lihat kayak gimana sih gitu ya, teman-teman bisa download terlebih dahulu package-nya. Nanti mungkin aku sediakan di kolom deskripsi untuk package-package-nya sama shortcut program aku kayak gitu. Nah, ini banyak banget ya teman-teman bisa gunakan buat report. Nah, terus kalau buat image ya teman-teman bikin package baru untuk menampilkan image. Begitu. Ya mungkin cukup segitu ya teman-teman aplikasinya tentang root-nya. Nah, kita close. Oh, tapi kita belum jalankan yang ini. Nah, kalau misalnya kita logout atau X ya logout, kita kembali ke logout. Kalau kita coba lagi login, kita masuk. Kalau misalnya kita exit, berarti kita akan mengeluarkan aplikasi. Seperti itu. Nah, itu untuk program aku yang tentang di PBO. Kalau misalnya lanjut aja kita masuk ke program aku di PHP ya. Untuk pembahasan kali ini kita lanjut ke PHP atau ke web 2-nya. Di sini aku udah membuat perancangannya. Kita login terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum login, di sini kita masukkan juga username yang udah aku pakai gitu ya. Ini. Nah, atau sign up. Tapi kita coba dulu login deh. Nah, loginnya menggunakan session ya, teman-teman. Nah, di sini ada dashboard. Dashboardnya ini data-data kayak gini kayak pendaftar saat ini, pengguna aktif, pertumbuhan, dan pendaftar ini dibuatnya udah sesuai dengan query yang ada di database. Jadi enggak asal statis atau input. Jadi ini bakalan fluktuatif sesuai dengan data yang diinputkan. Terjadi perubahan datanya kayak gitu. Terus di sini kenapa sih pertumbuhannya ini 2 sampai 2100% kayak gitu? Soalnya jadi mengilas balik juga. Jadi aku udah buat ini kan sejak beberapa minggu yang lalu dan aku udah melakukan insert dari minggu yang lalu dan untuk yang beberapa hari ini aku coba insert sebanyak beberapa data dan aku nggak hapus jadinya banyak data banget pertumbuhannya di minggu ini jadinya di sini juga pertumbuhannya lebih banyak. Nah ini kalau kita hitung ya 3 tambah 17 tambah 3, 23 ya, sesuai dengan jumlah pendaftar saat ini. Lalu di admin bisa ngapain aja? Ini ada pengguna, ada buat edit nih. Admin bisa edit pengguna ini atau menghapus pengguna yang tidak aktif kah, atau yang apakah. Nah, admin juga bisa menambahkan pengguna. Bisa kita tambahkan nama aku lah. Kita masukkan nomor HP, kita pakai file user, misal apa ya? Misal aku pakai ini aja deh, random banget gitu kan. Nah, inilah file usernya administrator. Kita buat tidak aktif ya, tambahkan. Nah, insert berhasil. Lalu muncul data tambahan di sini. Karena ini yang tadi aku insertkan, ini nggak pakai foto, kita bisa hapus juga. Kita pakai confirm juga ya setiap penghapusan data. Nah, kalau sudah berhasil, kita lihat apakah data ini terhapus atau tidak. Terhapus ya teman-teman. Nah, di setiap data ini kita juga bisa untuk copy row-nya atau kita download sebagai file Excel atau file PDF, dan kita juga bisa lihat gitu kalau mana aja yang kita mau tambahkan atau enggak. Nah, di sini kita bisa lihat kita nggak mau pakai nomor HP kah, jadi segini doang juga kita bisa. Nah, lalu untuk yang data prodi ini sama, coba kita edit kembali yang tadi di sini teknologi industri. Nah, misalnya di sini, di sini pakai read only ya, sama seperti yang ada di Java. Kita pakai read only, lalu perbarui data. Coba. Nah, edit data berhasil ya.
Oke, kita lihat teknologi industrinya ini di AS1. Lalu kalau misalnya mau menghapus data ini gimana? Bisa nggak ya? Tentu bisa, kita hapus. Nah, seperti biasa, hapus data itu pakai konfirmasi. Lalu data berhasil dihapus. Lalu data sekolah pun sama, kita bisa menambahkan, kita juga bisa mengedit, misalnya di sini SMK ini hilang. Nah, edit berhasil. Lalu ke data penerimaan di sini. Nah, di sini kalau data penerimaan yang khususnya pendaftaran ini, actionnya ini kita bisa view detail. Jadi kita bisa lihat yang lainnya juga. Nah, klik saat view detail kita muncul. Tadi kan di sini kita pilih yang ID yang pertama kan. Nah, ini muncul satu baris. Kita juga bisa print. Nah, print seperti ini untuk bukti detail pendaftarannya. Nah, kita coba kalau pengen lihat baris yang ke-8 deh. Nah, ini ID pendaftarannya yang ke-8 ya. Nah, untuk tambahkan data juga bisa. Nah, ini pakai card ya, ada banyak data, coba kita inputkan manual. Coba kita inputkan. Nah, untuk email sama nomor HP ini merupakan email sama nomor HP yang user ya. Kenapa ini ada 3? Karena tadi telah terjadi delete data ya, pengurangan data, penghapusan data di data prodi. Lanjut, nama ayah, nama ibu, seperti itu kita edit, kita tambahkan. Ini kita buat acak aja, random. Yang penting kita tahu proses code-nya itu berhasil. Kita inputin apa aja. Nah, kita submit. Nah, kalau misalnya berhasil, ini muncul info berhasil. Nah, kalau untuk pengumuman, kita lihat kita mau mengumumin yang mana nih. Coba kita ngumumin yang pertama, tambah ya. Bisa nggak sih kita ngumumin yang udah diumumkan sebelumnya? Nah, insert gagal ya. Kita muncul insert gagal karena memang ID yang pertama itu sudah diumumkan. Kecuali kita melakukan edit data ya. Nah, di sini kita rubah menjadi misalnya 90. Kita perbarui data. Nah, edit berhasil atau data terupdate seperti itu. Nah, untuk akunnya kita bisa memperbaruinya. Bisa kita pakai foto ini, passwordnya nggak mau diganti, udah cukup segini, kita perbarui. Nah, edit berhasil, login kembali untuk melihat perubahan. Jadi kita bisa login kembali. Nah, kita bisa lihat bahwa fotonya sudah terupdate. Gitu. Lalu kita logout ya. Nah,
kalau misalnya kita punya akun, kalau misalnya kita tidak punya akun, kita klik yang tadi sign up yang di sini. Nah, misalkan tadi kan login gini kan. Nah, sign up di sini, kita masukkan nama lengkapnya. Misalnya siapa ini, emailnya saya ini ya. Passwordnya acak. Register bisa nggak ya? Nah, register berhasil. Lalu, tadi login. Nah, kita login email yang tadi. Berhasil atau tidak? Berhasil ya. Nah, loginnya ini bakalan otomatis sebagai calon mahasiswa. Kenapa calon mahasiswa? Karena jadi fitur untuk daftar akun ini dimiliki oleh level user mahasiswa. Sedangkan untuk admin sendiri, apabila dia ingin menambahkan seorang admin, maka harus ditambahkan oleh admin lainnya. Gitu. Jadi kalau mau register, kita registernya bakal sebagai calon mahasiswa. Dan saat login yang tadi, kita juga dilihat gitu, saat di prosesnya, kita lihat di sini, misalnya proses. Nah, di sini level usernya. Level usernya administrator, maka akan mengambil halaman muka administrator. Kalau misalnya level usernya itu calon mahasiswa, maka akan mengambil halaman atau interface sebagai calon mahasiswa. Nah, kita bisa dilihat di sini ada fitur berbeda dengan yang ada di admin seperti itu. Nah, untuk ini ada notifikasi. Tadi kan kita sudah buat akun kan pukul segini. Nah, tanggal segini juga. Nah, kalau misalnya lakukan pendaftaran, kita bisa klik, maka akan masuk ke pendaftaran. Nah, atau dari sini juga, dari sininya bisa. Nah, kenapa di sini ada form pendaftaran doang? Karena kita belum melakukan pendaftaran apapun. Misal di sini kita buat sebuah pendaftaran ya. Kita pakai nama yang sama, tidak apa-apa. Karena yang jadi kunci utamanya itu ID pendaftaran. Kita acak. Nah, ini email yang tadi login ya. Loginnya kan tadi sebagai emailnya sebagai ini. Nah, pilihannya kita pilih data orang tuanya, kita random aja sesuai yang udah ada diinputkan, yang aku pernah inputkan sebelumnya. Nah, di sini sudah muncul, lalu ada data sekolah dan pendidikan sebelumnya. Ini pakai select from sekolah ya. Listnya, nilainya kita bisa inputkan. Nah, aku tidak menghapus lokasinya gitu ya, biar mudah lagi aku untuk menginputkan data. Nah, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, oke, submit. Input data berhasil ya. Setelah input, maka di sini akan muncul field atau menu ya, menu di sidebar-nya kita pendaftaran. Nah, muncul pendaftaran yang kita inputkan gitu. Nah, ini kita memilih program studi teknologi mekatronika dan listrik. Lalu bisa mengprint. Lalu kita ingin melihat pengumuman.
ini 25 ya. 25 hasil seleksi. Nah, data tidak ditemukan. Mengapa data tidak ditemukan? Karena kita belum membuat sebuah pengumuman seperti itu. Jadi datanya tidak ditemukan. Nah, untuk pengaturannya ini masih pakai alpha manual. Jika kita melakukan register, maka alpha atau profilnya masih bawaan. Kita bisa edit lagi. Bisa menggunakan foto ini, kita perbarui. Nah, edit berhasil, kita perbarui. Lagi. Nah, muncul ya. Muncul profilnya terupdate. Nah, juga data tadi pendaftaran sudah bertambah ya. Lalu kalau setting kita kembali ke menu setting, lalu kalau logout maka kita akan kembali lagi ke menu yang tadi. Jadi kita bisa menghubungi admin dengan kirim pesan, maka akan mail to sistem PMB-nya, admin PMB-nya seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan message lagi di sini, kita cukup direct ke URL mail untuk send email seperti itu. Nah, untuk penjelasannya tadi di sini kalau misalnya yang tadi tidak ditemukan apa ditemukan atau message dialognya, maka kita pakai alertnya di sini dengan bantuan JavaScript. Nah, kalau misalnya yang tadi kayak delete kayak gitu gimana ya? Nah, misalnya kita cobain yang delete deh. Kita di sini buka yang misal pendaftaran. Nah, di sini ada delete. Misal kita buka pengumuman atau yang lainnya, misal atau sekolah, kita buka yang delete di sini. Nah, pakai on click. Jadi on click return confirm. Nah, confirmnya kita mau sebagai kayak gimana nih? Nah, yakin harus data. Kalau bisa berhasil atau benar ya, maka akan menjalankan link yang telah ditautkan. Nah, untuk yang awal login, kita pakai buat terlebih dahulu proses loginnya kan. Login, diproses. Nah, ada seperti ini kan, kalau login. Nah, kita buat dua halaman interface yang berbeda. Lalu kalau misalnya kita nggak login, tapi kita ingin membuka alamatnya, bisa nggak? Kayak index atau adminnya? Tidak bisa, karena ada kita menggunakan bantuan jegal juga atau blokir juga. Jadi fungsinya untuk memblokir akses gitu bagi seseorang, bagi orang lain untuk tidak masuk ke dalam URL tersebut, harus login terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dia ada username sama password, dia bakal bisa untuk masuk. Nah, terus kalau misalnya untuk logout ini kayak gimana sih? Nah, logoutnya itu kita unset gitu. Kan tadi kan kalau misalnya ini session startnya untuk memulai. Kalau misalnya nanti kita untuk mengakhiri atau menghancurkan sesi masuk kita, login kita, maka menggunakan destroy. Nah, lalu kita direct ke halaman login. Lalu di sini juga ada seperti kayak untuk user input. Nah, user input ini adalah proses untuk registernya. Nah, ada script language-nya, alert buat kayak registrasi berhasil atau gagal. Nah, di sini juga kalau misalnya email udah terdaftar, maka dia juga nggak bisa, maka menampilkan email telah terdaftar. Nah, kalau misalnya ada foto-foto kayak gitu, pakai kayak gimana sih? Nah, di sini juga ada nih kayak untuk membuka atau membuatnya gitu. Nah, atau
atau yang di pengumuman ini banyak banget, atau di user, di user. Di user di sini di bagian input user. Nah, di atas ini kalau misalnya membuat auto increment di PBO-nya kayak gimana sih? Jadi di sini kita pakai ini untuk menambahkan kayak array-nya ya. Lalu kita buat query untuk maksimalin ID usernya, ID user yang terbesar itu berapa gitu. Sama seperti yang query di PBO yang pakai menggunakan order by descending, di sini pakai perintah select max. Nah, lalu dapat kode yang terbesar, maka kita tambahkan kita increment, lalu kita tambahkan huruf di awalnya. Di sini kan pakai USR. Nah, untuk printf-nya kalau di PBO pakai substring, kalau di sini tinggal persen 0 berapa digit gitu. Lalu ada urutannya. Nah, lalu yang nilai A ini akan menjadi ID kita. Nah, kalau misalnya buat file kayak gimana sih? Nah, buat file ini ada nama file. Nah, ini berkas itu apa? Ini name di text field-nya. Nah, namanya berkas. Lalu kita buat folder, kalau kita buat folder. Kalau misalnya tidak ada ya kita buat, kalau ada kita akan simpan ke sini. Nah, kalau ini adalah shortcut untuk move atau memindahkan. Apabila terupload, maka di sini akan membentuk sebuah lokasi atau variabel yang akan disimpan, yang telah disimpan. Lalu di sini dipanggil, di foto dipanggil. Kalau misalnya berhasil query ini dijalankan, maka muncul alert insert berhasil. Nah, untuk proses edit kayak delete-nya itu hampir sama ya, kita pakai insert into. Nah, kita membutuhkan, oh ya, lupa juga, di sini kita juga butuh kelas koneksi untuk mengkoneksikan database yang ada dengan kita, program kita, seperti itu. Sama layaknya di PBO atau Java ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kurang jelas. Nanti untuk source code-nya nanti aku lampirin di video ini. Dan untuk teman-teman, makasih banget udah nonton sampai akhir. Doain aku juga semoga dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.